Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat adalah kematian sebelum kematian. Ia adalah pintu di mana aku sang hamba lenyap dan tergantikan oleh Dia yang Maha Ada. Tapi manusia biasanya takut pada kehampaan. Mereka gemetar ketika melihat seseorang yang sudah tidak lagi terikat pada nama, pujian, ataupun celaan. Ahli makrifat adalah cermin yang memantulkan kebenaran hakiki. Dan kebanyakan orang, mereka tidak siap melihat wajah aslinya. Syekh Ibnu Arabi pernah mengatakan, orang yang mengenal Tuhan akan diam 1000 bahasa, tapi dunia selalu memaksanya untuk berbicara. Makanya, ketika seorang ahli makrifat memilih diam, dunia menyakitinya dengan tuduhan. Ketika ia memilih mengasingkan diri, dunia mencapnya sombong. Ketika ia memaafkan, dunia menganggapnya lemah. Inilah hukum yang pertama. Ketiadaan ego membuatnya menjadi sasaran empuk bagi mereka yang masih terpenjara oleh egonya. Pernahkah kamu bertanya, mengapa Nabi Ayub diuji dengan penyakit? Mengapa Siti Hajar dibiarkan kehausan di padang pasir? Dan mengapa Syekh Jalaluddin Rumi harus kehilangan Syams? Dalam derita para kekasih Tuhan selalu tertulis dengan tinta emas, bukan karena Tuhan kejam, tapi karena ujian adalah bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh para pencinta sejati. Dan ahli makrifat adalah kekasih yang sudah larut di dalam cintanya. Bagi mereka, sakit dan luka bukan lagi sebagai musibah, melainkan surat cinta dari Sang Maha Indah. Seperti buah anggur yang harus dihancurkan terlebih dahulu untuk menjadi minuman termurni. Seperti emas yang harus dibakar untuk menanggalkan kotorannya. Tapi manusia yang masih awam, mereka melihat proses ini sebagai kesengsaraan. Karena mereka mengukur cinta Tuhan dengan timbangan dunia. Firman Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Dan inilah hukum yang kedua. Kebenaran sejati itu seperti pisau bedah. Ia menyembuhkan tapi pasti menyakitkan terlebih dahulu. Saat seorang ahli makrifat menyampaikan kebenaran tanpa kata-kata, hanya dengan kehadiran dan pancaran jiwanya, tanpa sadar telah melukai ego dan keserakahan dan juga kebodohan orang-orang di sekitarnya. Tetapi balasannya adalah perlawanan, karena cahaya ahli makrifat membuat iblis-iblis di sekitar dirimu panik. Mereka akan menyerangmu, tetapi bukan karena benci, melainkan karena mereka takut kehilangan tempat persembunyiannya. Seorang ahli makrifat, mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Bagi mereka, hinaan dan pujian itu sama saja. Musuh dan sahabat adalah dua sisi mata uang yang tidak bernilai. Mereka tidak lagi memakai baju pertahanan dunia seperti popularitas, harta, atau bahkan dukungan massa yang banyak. Mereka telanjang dan hanya berselimutkan ridho ilahi. Ini mungkin akan dianggap kelemahan, tetapi sebenarnya ini adalah kekuatan tertingginya. Tanpa perisai, mereka mungkin mudah disakiti. Tetapi luka-luka itu justru menjadi bukti
bahwa mereka tidak lagi bergantung kepada apapun selain kepada Tuhannya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang dilemparkan ke dalam sumur. Tapi dari sanalah cahaya kebijaksanaannya memancar ke seluruh Mesir. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku yang terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan tangan yang digerakkannya." Bagi seorang ahli makrifat, setiap luka, setiap fitnah, setiap penghinaan adalah angin dingin yang membersihkan sisa-sisa diri palsu yang masih melekat di padanya. Proses fana, peniadaan diri menuju keabadian. Mereka yang mencapai makrifat tidak lagi melihat orang yang menyakitinya, tetapi Tuhan yang sedang mengajaknya berdansa dalam ritual penyucian, seperti emas yang berterima kasih kepada api. Saudaraku, sang sejati, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, jika kamu ingin menjadi kekasih Tuhan, siapkanlah dirimu untuk dibenci oleh dunia. Jadi jika dirimu disakiti, janganlah risau, karena di sebalik itu ada dialog rahasia antara sang pencipta dengan ciptaannya yang paling dicintai. Setiap luka adalah tanda tanya Tuhan, masihkah kamu bertahan dan setia terhadap segala pemberianku? Dan setiap kesabaran adalah jawaban abadi, ya, kami takkan pergi. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat direnungkan dalam keheningan, sebab bisa jadi luka-luka yang kamu rasakan hari ini adalah undangan Tuhan untuk menyelami makrifat, atau bisa jadi juga itu sebagai peringatan agar kamu berhenti menyakiti para kekasihnya. Dan jika kamu mengerti, maka diamlah. Dan jika kamu merasakan sesuatu, menangislah. Tapi jika kamu ingin bertanya, tanyakanlah pada hatimu, sudah siapkah aku menjadi lentera yang rela dibakar demi menerangi jalan pulang kepadanya? Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.